Ini kan rotasi bumi menentukan siang malam kan? Dan dia berputar kan? Baik, bulan juga berputar, terus mengelilingi matahari, terjadi perputaran-perputaran. Secara cepat saja. Ini saya bikin garis horizon. Titik nol. Nah, secara cepat, setiap berputar tanggal 1 awal bulan, sampai dengan ke tanggal 29, maka setiap tanggal 29, hikmahnya, di bulan Hijriah, bukan Masehi. Setiap tanggal 29 di bulan Hijriah, itu posisi matahari, bulan dan bumi akan sejajar. Posisinya sejajar, satu garis yang sama. Kumpul. Ya. Jadi kalau misalnya dari awal kelihatan sabit, pertengahan jadi kelihatan bulat kan? Beredar lagi terus. Jadi gampang orang Arab dulu kalau pengen lihat bulan, oh tengah-tengah nih. Kalau sudah tengah-tengah berarti kelihatan bulat. Ya, berarti itu hari pasti tanggal 13, 14, 15. Nah, setiap tanggal 29 bulan Hijrah, akhir bulan, itu posisi matahari, bulan dan bumi berada di satu garis, kumpul semuanya. Kumpul di satu tempat disebut dengan ijtima namanya. Ijtima. Ijtima. Ulama kumpul di satu tempat, ijtima ulama. Matahari, bulan, bumi kumpul di satu tempat, satu garis yang sama, disebut dengan ijtima. Bahasa ilmiahnya disebut dengan konjungsi namanya. Konjungsi, bukan konjungsi bahasa Indonesia, disambung ya. Konjungsi. Ini terjadi setiap tanggal berapa? 29. Bulannya bukan Masehi tapi Hijriah. Ingat, bukan Masehi tapi apa? Hijriah. Setiap tanggal 29 maka akan terjadi posisi seperti ini. Fokus baik-baik ya, fokus baik-baik. Kalau sudah terjadi ijtima setiap tanggal 29 di akhir setiap bulan Hijriah, ini menandakan bulan itu akan berakhir masanya. Harinya akan berakhir, bulannya akan berakhir. Besoknya akan masuk kepada hari yang baru di bulan yang baru. Jadi kalau sudah masuk ke fase tanggal 29 Hijrah, ada ijtima matahari, bulan dan bumi, ini menunjukkan posisi itu sudah di akhir hari di bulan yang dimaksudkan. Misal, sekarang kita ada di bulan apa? Sya'ban. Sya'ban bulan ke-7 atau ke-6? 8. Sya'ban. Nah, antum masuk misalnya tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban, maka posisi matahari, bulan dan bintang nanti akan berada di satu garis sejajar. Ya, ini posisi disebut ijtima, konjungsi, tanggal 29 Hijrah berada di satu garis yang sama. Dari horizon itu nampak, ini titik 0 derajat. Nah, saat ijtima ini, kalau ijtimanya terjadi, peristiwa ini, sebelum maghrib, kan nanti matahari bergeser kan, ke barat. Ya, mau tenggelam kan? Matahari tenggelam saat akan ke maghrib kan? Tenggelam. Bukankah nanti saat matahari tenggelam, bulannya naik? Ya kan? Dan nanti tenggelamnya mengikuti matahari kan belakangan. Matahari tenggelam duluan baru bulan kan? Baik. Jadi saat ini tenggelam ke bawah. Ini garis pantai misalnya, horizonnya kita lihat matahari mulai tenggelam, makanya banyak orang melihat ke pantai. Ya, turun tenggelam matahari sampai ke sini. Tiba-tiba baru bulan kemudian menyusul. Saat matahari ya tenggelam, bulannya kemudian nampak turun tersisa sedikit di sini. Kan berputar kan? Saat matahari turun, bulannya nampak kelihatan dari sini, tinggal segini lagi. Kalau kita naikkan ke atas seperti ini, nampak? Ini yang disebut dengan hilal. Seperti sabit. Jadi kalau Anda turunkan seperti ini, bentuknya seperti sabit. Kadang-kadang tipis begini. Kadang-kadang kalau ngelihatnya dari sini bisa berbentuk seperti ini. Cahaya. Ini disebut dengan hilal. Di saat mataharinya kemudian tenggelam tanggal 29 di barat, turun, kelihatan sebagian dari bulannya, nampak sedikit kelihatan, itu yang disebut dengan hilal namanya. Itu pertanda hari baru telah masuk, waktunya masuk, bulannya berakhir, datanglah bulan baru. Kalau sudah di atas 0 derajat, apalagi di atas 2 derajat, nah pemerintah sudah menetapkan, mohon maaf, dataran pemerintah itu 2 derajat. Jadi kalau sudah 2 derajat, itu bisa dipastikan besoknya menurut kalender pemerintah, itu akan terjadi bulan Ramadan. Kalau di bawah 2 derajat, itu insya Allah digenapkan bilangan bulan Sya'ban jadi 30, kemudian selanjutnya baru lusanya puasa Ramadan. Yang hisab nggak mikirin, asal udah di atas 0, besoknya Ramadan.
Karena yang hisab prinsipnya di atas 0, yang penting di atas 0, mau 1 derajat, mau 2 derajat, mau 3 derajat, yang penting di atas 1, sudah pindah waktu. Apa prinsipnya? Prinsipnya pindah. Contoh, ini Anda bisa paham kenapa banyak orang berselisih. Ini jam 12.00. Paham? Ini jam 6. Di sini ada jam misalnya 3, di sini jam 9. Lihat sini. Ini jarum jam yang pendek, ini yang panjang. Tengah malam jam 00, jam menunjukkan jam 00 lewat 1 detik. 00,1 detik. Pertanyaan saya, sudah pindah waktu belum? Kalau sekarang misalnya hari Kamis, tengah malam 00 lewat 1 detik, berarti sudah pindah waktu hari apa? Jumat. Saya nggak bicara maghrib dulu ya, saya bicara jam 00. Tapi kan masalahnya, angkanya dari jauh gak kelihatan jarum jamnya tuh, gak pindah. Di orang kalau punya jam digital, udah pindah waktu nih. Tapi kalau orang ngelihat jarum jam, belum pindah tuh, masih di 00. Makanya yang ru'yat, yang ngelihat, itu nggak nampak perpindahannya. Tapi yang punya jam digital, udah pindah nih. Ini yang menyebabkan orang hisab mengatakan sudah pindah waktu. Walaupun hilalnya nggak kelihatan, tapi waktunya udah pindah. Paham? Kata orang ru'yat, kan belum kelihatan pindah, masih di 12. Dia baru nampak kalau jam panjangnya ini udah lewat nih, ke 2 detik, ke 2 menit, ke 5 menit. Kalau jam panjangnya udah miring begini, baru nampak tuh udah pindah. Paham? Nah, ini yang menyebabkan seringkali sudah kumpul ulama-ulama, satu terakhir di Turki, ada konferensi ulama, ditetapkan di sana batas kelihatan tuh 5 derajat. 5 derajat baru nampak. Oleh pemerintah kita diambil pertengahan untuk menengahi antara aliran hisab dengan ru'yat, ambillah 2. Jadi kalau Anda kemudian ada di atas 2, bisa nampak. Ini ukuran dari pemerintah kita. Jelas sampai sini? Ini kalau menggunakan hisab dengan ru'yat mengacu pada Al-Quran. Kecuali kalau pakai metode lain. Ramadan akan ditetapkan besok. Kenapa? Berdasarkan mimpi Abah tadi malam masih tahu. Jelas ya? Nah, Ustadz, kalau hisab bertemu dengan ru'yat, mana yang didahulukan? Teman-teman, dua-duanya tidak terpisahkan. Hisab dengan ru'yat itu satu kesatuan. Tidak mungkin orang meru'yat kalau nggak tahu data hisab. Dan tidak mungkin orang menghisab kalau tidak pernah mengeluarkan data ru'yat. Jadi jangan saling mencela. Kalau ada yang pakai hisab seperti di Eropa untuk memudahkan, silahkan. Kalau ada yang pakai ru'yat, nggak ada masalah. Jangan saling mencela. Paham ya? Awas, hati-hati. Karena nanti ada aliran yang ru'yat saja, ada yang hisab saja. Ini aliran juga menurut saya perlu dipertemukan dengan baik. Ya, awas, hati-hati. Ada yang tidak menerima hisab sama sekali. Saya pengennya ru'yat saja. Nah, kalau begitu Anda harus konsisten. Apa konsistensinya? Dalam waktu sholat pun Anda terapkan ru'yat. Karena hadis sholat itu sama persis substansinya dengan hadis-hadis tentang ru'yat puasa. Kata Nabi, waktu zuhur itu kalau matahari tergelincir, bayangan Anda sudah tingginya sama dengan tinggi Anda. Maka dicontohkan kemudian nombak tongkat ditempelkan ke tanah. Ya, begitu sudah ditajamkan ke tanah, lihat bayangannya. Kalau bayangan sudah sama dengan tongkat, baru kemudian sholat duhur. Semakin turun asar, semakin kecil maghrib, semakin hilang isya. Pertanyaan saya, siapa yang sekarang menentukan sholat dengan menggunakan bayangan tongkat? Ayo. Ada yang kalau mau sholat dulu nanam tongkat di luar, tanam, kelihatan, oi, ada, siap, ada, nggak ada. Siapa yang mengarahkan Anda untuk sampai hitungan sekarang menggunakan angka? Sekarang kan pertanyaannya bukan berapa bayangannya, jam berapa sekarang? Apakah sudah zuhur? Apakah sudah isya? Silahkan tanya. Kan sekarang patokannya orang melihat subuh bukan keluar melihat fajar kan? Tapi melihat apa? Melihat angka jam. Sudah masuk belum? Itu hisab namanya. Jadi kalau sholat aja yang tiap hari Anda menggunakan hisab, kenapa saat Ramadan Anda ribut-ribut? Itu dalil yang hisab. Ru'yat gak ada masalah. Kalau pengen lihat silakan langsung lihat. Lihat, kelihatan, laksanakan. Tak nampak, ingin genapkan, silakan genapkan bilangan Sya'ban jadi 30 hari. Atau Ramadan nanti jadi 30 hari. Paham? Jadi jangan ada keributan-keributan. Semua ru'yat benar, hisab benar. Yang salah, yang tidak puasa. Ya, paham?